Tapi waktu diangkat, Wak, cuman kedengaran suaranya Xiaoyan aja. Suara Xiaoyan yang lagi nangis, histeria, tolong hentikan, tolong. Aku nggak mau mati, mama tolong selamatin aku, mama aku takut, mama tolong. Suara itu seolah-olah menunjukkan kalau Xiaoyan ini memang lagi disiksa sama si penculik ini, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan membawakan satu kisah kriminal lagi yang pernah mengguncang Taiwan di tahun 1997, yaitu tentang penculikan sadis yang menimpa anak dari seorang artis papan atas. Wah, dia ini adalah gadis muda penuh mimpi yang menjadi korban kejahatan paling keji dalam sejarah kriminal Taiwan. Kasus ini tuh bukan sekedar penculikan biasa aja, karena pelakunya juga adalah para penjahat kelas kakap yang dikenal memang brutal dan juga kejam. Dan bermula dari kasus inilah, Wak, muncul gelombang amarah besar dari masyarakat Taiwan sampai-sampai mereka menuntut pemerintah untuk memperketat keamanan di negara mereka. Bahkan nih, Wak, ya, kasus ini tuh juga menjadi titik balik bagi Taiwan sampai akhirnya Taiwan menjadi salah satu negara dengan tingkat kriminalitas paling rendah. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, kasus ini menimpa seorang remaja perempuan bernama Pai Xiaoyan yang lahir di Taipei, Taiwan pada tanggal 23 Juni tahun 1980. Dia ini tuh adalah anak tunggal dari pasangan artis terkenal Taiwan bernama Pai Pingping dengan seorang pengusaha bernama Pai Ku-xiong. Pada saat usianya 5 tahun, orang tuanya Xiaoyan ini bercerai. Dan sejak saat itu, Xiaoyan tinggal bersama Pingping, ibunya yang artis ini, di sebuah apartemen di distrik Neuhu, Taipei. Pada tahun 1990-an, karir sang ibu ini, si Pingping ini sebagai artis makin melejit, Wak. Hampir tiap hari Pingping ini tampil nyanyi dan juga menjadi pembawa acara di TV-TV nasional. Alhasil namanya pun juga menjadi makin dikenal lagi di masyarakat luas. Dengan kesuksesan itu, Pingping pun bisa ngasih fasilitas terbaik nih, Wak, untuk Xiaoyan, anaknya. Si Xiaoyan ini disekolahkan di sekolah elit, dilesin banyak hal sesuai dengan minat dan juga bakatnya, dan juga dia dikasih kebebasan buat milih jalan karirnya sendiri. Awalnya Pingping tuh nawarin Xiaoyan ini untuk terjun di dunia selebritis juga, Wak, macam dia. Tapi Xiaoyan ini tidak begitu tertarik. Dia malah pengen jadi jurnalis waktu itu. Nah, dari situ Pingping pun ngedaftarin si Xiaoyan ini sekolah di SMA Xingwu atau sekolah swasta bergengsi di distrik Linkou yang dikenal punya koneksi kuat ke dunia industri dan juga media. Dan jarak sekolahnya juga cukup jauh, Wak, sekitar 20 km dari apartemennya Pingping. Jadi tiap hari tuh Xiaoyan ini selalu diantar jemput sekolah sama supir pribadi punya mereka naik mobil gitu. Nah, selama sekolah di Xingwu tadi, Xiaoyan ini dikenal cerdas, dia dikenal kritis, dan dia ini juga selalu bersemangat gitu loh, Wak. Dia ini sering cerita ke kawan-kawannya kalau dia tuh pengen kali jadi jurnalis yang sukses gitu ya kan. Nah, nggak heran kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, Xiaoyan ini betul-betul rajin sekali belajar untuk bisa mewujudkan cita-citanya itu. Tapi sayangnya belum sempat mimpinya itu terwujud, Wak, Xiaoyan ini justru ngalamin kejadian tragis yang bikin keluarganya cemas bukan main. Bahkan kejadian itu juga sampai bikin geger satu Taiwan. Ya, kejadian apa? Baru kita masuk ke kisahnya. Jadi ceritanya, Wak, di hari Senin tanggal 14 April tahun 1997, seperti biasa Xiaoyan yang sudah kelas 3 SMA ini sedang bersiap mau berangkat ke sekolah. Dia pamitan lah ke mamanya Pingping ya kan, terus dijemput sama supir pribadinya. Udah jalan nih. Awalnya perjalanan mereka mana-mana aja, Wak. Tapi waktu sampai di jalan sepi yang belum terlalu jauh dari apartemennya, mobilnya Xiaoyan ini tiba-tiba dihadang sama mobil van warna putih. Ya. Gak selang lama kemudian dari van putih itu keluar 3 orang laki-laki bersenjata api yang langsung menyergap mobilnya Xiaoyan. Belum sempat putar balik atau kabur, Wak, salah satu dari mereka, dari si orang yang datang ini udah lebih dulu memecahkan kaca mobil terus ngedorongin senjata api ke arah Pak sopir. Jangan gerak kau, tembak kepala kau nanti ya, kata dia kayak gitu. Dan orang itu pun langsung nurunin Pak sopir dan mengikat si sopir ini pakai tali dan juga lakban. Ngelihat itu, Xiaoyan yang duduk di belakang panik lah kan, dia teriak histeris tuh, tolong ada apa nih. Tapi karena kondisi jalanan waktu itu kebetulan lagi sepi juga, Wah, nggak ada satupun orang yang lewat, nggak ada mobil yang lewat, nggak ada yang bisa nolong dia. Xiaoyan pun langsung diseret keluar mobil, dia diikat, mulutnya ditutup pakai lakban, terus dia langsung dipaksa masuk ke dalam mobil van. Sementara sopirnya ditinggalkan di lokasi itu dengan kondisi terikat juga, nggak bisa kabur kemana-mana. Nah, di situ Xiaoyan cuma bisa pasrah aja, dia dibawa pergi entah kemana. Dia sama sekali nggak nyangka kalau di pagi yang sangat cerah itu justru menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang terjadi di dalam hidupnya.
Di sini Xiao Yan sudah diculik sama 3 laki-laki dewasa yang nggak pernah dia lihat sebelumnya, Wak. Diculik lah ini anak artis ini. Setelah Xiao Yan diculik, Ping Ping mama ini sama sekali nggak tahu, Wak. Dia ngiranya ya udah si Xiao Yan ini lagi sekolah kayak biasa ya kan. Cuma ditunggu sampai sore, Xiao Yan ini nggak pulang-pulang. Dia juga nggak dapat kabar apa-apa dari pihak sekolah. Tapi sekitar jam 4 sore, ini masih di tanggal yang sama nih, Wak, masih di tanggal 14 April 97, Ping Ping terima telepon dari nomor yang nggak dikenal. Waktu diangkat, Wak, ada suara laki-laki dewasa di balik itu. Dia bilang, "Anak kau kami sandra. Kalau kau mau dia selamat, cepat siapkan uang tebusan 5 juta dolar Amerika," katanya. Apa nih? Awalnya si Ping Ping mikir itu cuma orang iseng aja, Wak. Karena kan dia artis populer ya kan. Dia memang sering tuh dapat telepon-telepon iseng random dari orang nggak dikenal. Tapi tepat setelah laki-laki itu ngancem, Wak, terdengar tangisan anak perempuan di balik suara itu. Dan suaranya memang mirip kali sama suaranya Xiao Yan. Paniklah si Ping Ping di situ. "Siapa kau? Mau kuapakan anakku? Di mana dia sekarang?" Dia baru tahu tuh anaknya kan. "Udah, kami akan kasih tahu kau dia di mana kalau uang tebusannya udah ada," katanya. "Kau jangan main-main gue ya. Ku lapor ke polisi gue ya," kata si Ping Ping. "Oke, silakan. Kalau kau berani lapor polisi, putri kau nggak bakal selamat. Lebih baik sekarang kau keluar dari apartemenmu, ambil kotak kayu yang dekat semak-semak," kata dia kayak gitu. "Di situ kau bakal tahu kondisi putri kau kayak gimana," kata si penculik ini, Wak. Dah akhirnya Ping Ping makin panik dia di sini kan. Dia tutuplah telepon, dia langsung betulan, Wak, lari ngecek keluar apartemen untuk nyari si kotak kayu itu. Dicari di semak-semak apartemen kan. Dan betul, di bawah semak-semak di dekat apartemennya ada sebuah kotak kayu yang waktu dibuka sama Ping Ping, dalamnya atau isinya adalah foto-fotonya Xiao Yan dalam kondisi terikat. Terus ada tulisan tangannya Xiao Yan yang isinya pesan minta tolong. Dan ada bungkusan kecil, Wak. Yang waktu bungkusan itu dibuka, bungkusan itu berisi jari kelingkingnya Xiao Yan yang masih ada darahnya. Apa nggak shock si Ping Ping waktu nengok itu kan? Dia ngira anak kan pasti udah diapa-apain nih sama penculik, orang jarinya udah dipotong kok. Tapi di situ dia juga bimbang. Ping Ping ingat betul si penculik ini ngelarang dia buat nelpon polisi. Tapi dia juga mikir, kalau aku nggak lapor polisi dan aku langsung ngasih uang tebusan ke mereka, belum tentu juga anakku bakal dibalikin hidup-hidup sama mereka ya kan. Nah, jadi di sini Ping Ping memilih untuk tetap ngeberaniin diri nelpon polisi. Wah, ditelepon, "Wah, aku Ping Ping." Orang, "Ibu Ping Ping artis itu." "Iya, aku diculik," katanya dia. Diceritain kan, langsunglah datang polisi ke apartemennya. Ping Ping waktu udah datang polisi langsunglah diceritain semuanya kan. Dia juga cerita soal kotak kayu yang berisi ancaman itu tadi, Wak. Semua pokoknya diceritain sampai di satu titik Ping Ping bilang, "Pak, tolong tangkap penculiknya diam-diam ya, Pak ya. Jangan sampai penculik ini tahu. Saya takut, Pak, nyawa anak saya nanti terancam kalau dia tahu. Kan dia udah ngelarang saya ngelapor ke Bapak." "Oh iya, Bu, udah. Ibu Ping Ping tenang aja, kami akan urus semuanya diam-diam," kata polisi. Setelah dengar cerita itu, polisi pun langsung masang penyadap di telepon apartemennya Ping Ping, Wak. Tujuannya jelas, ngelacak lokasi penculik lewat sambungan telepon itu. Dan memang di tahun itu, Wak, telepon Taiwan udah bisa sadap menyadap kayak gitulah. Dan di sini polisi yakin sebelum uang tebusan diserahkan, para penculik ini pasti bakal nelpon lagi ya kan. Dan pada saat itulah polisi bisa tahu di mana markas mereka waktu mereka nelpon lagi nih. Udah lah tuh, akhirnya setelah nyusun strategi, beberapa polisi stay, Wak, di apartemennya Ping Ping untuk berjaga-jaga dan nunggu telepon berikutnya dari penculik. Tapi siapa sangka di saat polisi lagi sibuk nyiapin operasi pelacakan diam-diam ini, kabar soal penculikan Xiao Yan, anak artis kondang Taiwan ini, justru bocor, Wak, ke media. Berita itu pun langsung cepat meluas lah. Dan fatalnya kondisi inilah yang bikin nyawanya Xiao Yan makin terancam lagi. Bocor informasi itu. Selamat apa enggak si Xiao Yan? Masuk ke pencarian. Jadi, Wak, sehari setelah polisi datang ke apartemen Ping Ping dan bersiap dengan strategi diam-diam mereka, ternyata para penculik itu di hari itu nggak nelpon lagi. Nggak ada. Ditunggu-tunggu nggak ada. Di sisi lain, kenapa kabar penculikan Xiao Yan ini bisa bocor di media? Karena wartawan tuh curiga, Wak, setelah dia melihat mobil polisi terparkir di apartemennya Ping Ping. Nah, mereka curiga ini kalau ada di sini berarti jangan-jangan ada apa-apa nih sama Ping Ping. Kan Ping Ping tinggal di situ. Ping Ping artis kondang ini loh. Dan kalau memang betul nih, itu pasti bisa jadi berita besar mengingat popularitas Ping Ping waktu itu kan lagi naik-naiknya kan, Wak. Akhirnya di situlah mereka gali-gali informasi lagi lebih dalam, dan di situ mereka barulah dapat kabar kalau anaknya Ping Ping diculik. Nah, ngelihat kondisi itu, polisi langsung gerak cepat waktu itu. media tahu kata polisi kan. Polisi langsung gerak cepat untuk membungkam media selama 12 hari. Tolong
kooperatifnya. Kami lagi melakukan penyelidikan diam-diam apa segala macam. Mereka minta seluruh media tidak menyiarkan berita penculikan Xiaoyan supaya rencana pencarian mereka nggak bocor ke penculik ini, jangan sampai penculik tahu. Udah digitukan sama polisi, Wak. Tapi sayangnya usaha itu gagal karena ada katanya 2 koran besar di sana, China Times sama United Daily News, yang nekat memberitakan penculikannya Xiaoyan. Dua media ini macam mau memanfaatkan momen itu untuk naikin reputasi mereka, Wak, sebagai surat kabar nomor 1 di Taiwan kayak gitu. Dibocorin sama dia sampai hati mereka, ya kan. Ya udah, maka itulah berita penculikannya Xiaoyan pun dengan cepat langsung menyebar ke seluruh penjuru Taiwan, Wak. Bahkan sampailah pasti terdengar ke telinganya penculik itu bocor. Akhirnya pada tanggal 17 April 1997 salah satu penculiknya nelpon Ping Ping, Wak, marah-marah dari situ kan. Bukan di sana dia mau menyerahkan diri karena udah ketahuan anaknya lagi diculik apa segala macam. Di situ mereka tetap bilang, cepat kau serahkan uang tuh sekarang. Udah aku bilang jangan lapor polisi, kau bawa polisi juga kan. Cepat kasih duitnya. Kalau kau nggak datang hari ini mati anakmu, kata gitu. Dan penculik itu waktu itu juga nyebutin lokasi ketemuannya di tempat rahasia, Wak. Ini nggak keluar lokasinya di mana, tapi dia nyebutin lokasi. Tapi belum sempat Ping Ping menjawab apa yang dibilang sama si penculik itu lewat telepon, penculik itu langsung mutusin teleponnya kayak gitu aja. Dan setelah dapat telepon itu kan berarti polisi harusnya udah bisa ngelacak kan di mana posisi si orang-orang ini. Tapi waktu polisi dalam proses pelacakan, Wak, sayangnya nggak berhasil. Mereka nggak berhasil nemuin lokasi pasti para penculik di mana. Gara apa? Durasi teleponnya terlalu singkat. Aduh, Bu, nggak cukup, Bu. Harusnya berapa menit atau berapa detik gitu kan. Ini nggak sampai waktu yang dibutuhkan. Akhirnya polisi cari cara lain lagi lah. Mereka minta lah si Ping Ping ini untuk datang aja, Bu, ke lokasi yang dia kasih tahu tadi. Nanti akan ada pendampingan dari polisi. Polisinya mau nyamar jadi supir taksi, Wak. Dah. Jadi malam harinya masih di tanggal 17 April itu Ping Ping sama polisi yang nyamar jadi supir taksi ini pun datanglah ke tempat janjian yang disebutkan sama si penculik tadi. Tapi sayangnya tanpa sepengetahuan mereka, Wak, ada beberapa wartawan yang ternyata udah ngebuntutin mereka. Tahu kalau mereka lagi dibuntutin, ya penculik kabur lah dan dia mencari tempat persembunyian lain. Batal ketemuan mereka gara-gara dibuntutin sama wartawan ini. Nah, setelah kejadian itu Ping Ping udah nggak nerima kabar apa-apa lagi, Wak, dari penculik. Di situ Ping Ping makin cemas lah lagi kan. Dia takut anaknya bakal dilukai atau bahkan mungkin udah dihilangkan nyawanya sama si penculik ini. Tapi di situ polisi masih terus meyakinkan Ping Ping, ibu Ping Ping percaya aja sama kami, anak ibu pasti baik-baik aja. Kita tunggu 1 telepon lagi, Bu, biar nanti pencurinya bisa kami lacak keberadaan dia. Kami pasti akan nyelamatin anak ibu. Tapi waktu telepon kedua agak dilamain dikit, Bu, ya, biar kita bisa ketemu lokasinya di mana. Iyalah gitu kata si Ping Ping, ya kan. Tapi sayangnya selama berhari-hari ke depan para penculik itu nggak juga nelpon si Ping Ping, Wak. Sampai 6 hari kemudian di tanggal 23 April 97 barulah Ping Ping nerima panggilan telepon lagi dari si penculik ini. Dan kali ini mereka meminta ketemuannya di sekitar stadion terdekat, kata dia. Sama seperti sebelumnya, Ping Ping pun datang ke sana juga sama polisi yang nyamar jadi supir taksi ini. Tapi lagi-lagi waktu udah nyampe di lokasi, pertemuan itu batal karena ada lebih banyak lagi wartawan yang ngikutin mereka mau pergi ke sana. Apalah wartawan tuh. Batal. Tapi meskipun batal ketemuan, Wak, di titik ini polisi sudah berhasil mengidentifikasi para penculik dari 2 panggilan telepon terakhir, Wak. Tapi bukan dari penyadapan telepon, bukan. Upaya ini berhasil karena nomor telepon yang dipakai sama si penculik ini cocok dengan database kriminal besar di Taiwan, Wak. Dan hasilnya jelas kalau para penculik itu adalah penjahat kelas kakap yang pernah terlibat berbagai kasus kriminal besar di Taiwan. Ya, mereka adalah Shen Xinxing, 38 tahun, Lin Chu Seng, 32 tahun, Dang Ko Ching Xiong, berusia 31 tahun. 3 ini dah kelacak. Tapi polisi masih belum bisa ngelacak lokasi persembunyian mereka nih, belum bisa. Masih tahu itu adalah nomor mereka bertiga ini. Polisi butuh lebih banyak data lagi untuk tahu di mana keberadaan mereka kan, Wak. Jadi di situ polisi bilang, kita tunggu 1 telepon lagi, Bu, ya, 1 telepon lagi. Kami janji setelah ini pasti kami bakal langsung gerak cepat untuk nangkap si para penculik gitu. Dengar itu ya udahlah, si Ping Ping cuma bisa ngikut kata polisi aja, ya kan. Alhasil mereka pun sepakat untuk nunggu 1 telepon lagi dari Chen dan juga komplotannya. Ini penculiknya ini kita udah sebut, nah udah dapat namanya tapi kita sebutnya Chen komplotan aja, Wak, ya. Dah. 2 hari kemudian, waktu pada di tanggal 25 April 97, si Chen ini nelpon balik lagi ke si Ping Ping tapi pakai nomor berbeda. Tapi waktu diangkat, Wak, cuman kedengaran suaranya Xiaoyan aja. Suara Xiaoyan yang lagi nangis histeris. Tolong hentikan, tolong. Aku nggak mau mati. Mama tolong selamatin aku, Mama aku takut. Mama tolong. Dengar suara anaknya kayak gitu, apa nggak nyayar hati kali itu kan? Suara itu seolah-olah menunjukkan kalau Xiaoyan ini memang lagi disiksa sama si penculik ini, Wak. Wah, Ping Ping udah lah tuh. Wah, berhenti
udah jangan kau sakiti putri aku, udah tolong kembalikan aku udah bawa ini uang 5 juta ini, tapi kenapa kau nggak pernah gitu, udah tolong kembalikan dia putri aku tolong. Tapi sayangnya Chen di situ nggak ngerespon apapun, Wak, malah dimatikannya teleponnya kan. Nah di situ Ping Ping makin histeris lagi, dia lemas dia sampai ngomong ke polisi, Pak tolonglah Pak, tolong cepat cari anak saya Pak, tolong selamatin dia Pak, tolong Pak. Udah heboh ya waktu itu. Akhirnya setelah dapat telepon ancaman yang terakhir itu, polisi pun gerak lebih cepat lagi katanya, Wak. Mereka langsung berusaha melacak keberadaannya si Chen dan komplotannya dari telepon terakhir ini, yang untungnya durasinya lebih panjang, Wak. Dan kali ini pelacakannya berhasil. Komplotannya si Chen ini terdeteksi berada di sekitar Taishan, Taipei County. Dapat nih lokasinya kan. Dari situ polisi udah nggak buang-buang waktu lagi, mereka langsung ngebentuk tim khusus nih, Wak, ya, yang jumlahnya puluhan orang kata ya. Dan di hari itu juga di tanggal 25 April 97 mereka langsung bergerak menuju ke lokasi tadi, ke si Taishan. Udah nyampe di sana, dan selama berada di Taishan, polisi menyisir jengkal demi jengkal tempat-tempat potensial yang diduga jadi tempat persembunyian komplotannya si Chen waktu itu. Mereka geledah rumah-rumah kosong yang ada di sana, mereka geledah gudang-gudang atau tempat-tempat yang dipakai ya kan. Bahkan mereka juga nyari ke area semak-semak belukar, ke hutan-hutan yang ada di situ, nyusurin paret, masuk paret, ke selokan irigasi, dicek mereka semua saja. Dicek sama mereka semua di sana. Dan gak cuma itu aja, polisi ini juga mengumpulkan informasi dari warga setempat kalau ada aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Tapi sayang selama 2 hari pencarian, Wak, 2 hari pencarian di titik itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Tidak ditemukan, mentok lagi di sana. Barulah di tanggal 28 April 97 polisi mendapatkan laporan dari warga kalau mereka mencium aroma menyengat dari saluran irigasi Zhonggang Dapei. Ini saluran irigasi besar yang kedalamannya sekitar 1 meter kata itu, dan itu ada di Taishan, lokasi si Chen tadi itu loh. Polisi pun langsung nyelidiki area itu, mereka cari lah itu sumber bau busuk di sepanjang irigasi. Sampai beberapa jam kemudian polisi menemukan satu jasad perempuan di dasar irigasi yang kondisinya sudah membusuk, Wak, membusuk. Dan waktu dicek lebih detail lagi, lebih dalam lagi, jasad itu tidak lain tidak bukan adalah jasadnya Xiao Yan, anak Ping Ping, artis papan atas. Waktu ditemukan, Wak, jasadnya Xiao Yan ini dalam kondisi yang udah mengenaskan kali. Tubuhnya terikat barbel besi, jari kelingkingnya terpotong, dan ada banyak sekali bekas luka di beberapa bagian tubuhnya, khususnya di bagian lehernya, Wak. Jasad itu pun langsunglah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut, dan dari hasil otopsi tim forensik menyimpulkan kalau kematiannya Xiao Yan ini disebabkan oleh strangulation atau pencekean. Nah, itulah kenapa di area lehernya memang ada banyak sekali bekas luka kan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, tim forensik juga bilang kalau Xiao Yan ini sudah ditenggelamkan di irigasi itu selama kurang lebih 10 hari. 10 hari. Jadi dipastikan dia sudah meninggal dunia sekitar tanggal 18 April 97. Artinya waktu Shen sama komplotannya nelpon di tanggal 25 April itu, yang kedengaran suaranya si Xiao Yan teriak, Mama tolong. Itu dipastikan itu bukan suara asli Xiao Yan, bukan. Bisa jadi itu cuma suara orang lain yang dimirip-miripin, atau suara rekaman si Xiao Yan itu nggak ada yang tahu ya kan. Tapi Xiao Yan sudah mati tanggal 18 April. Penemuan jasadnya Xiao Yan ini pun langsung ramai, viral, heboh sekali diberitakan di berbagai media yang ada di Taiwan. Dari situ mulai banyak lagi masyarakat Taiwan yang langsung heboh. Selain heboh, mereka langsung menyudutkan polisi. Mereka langsung nyudutin polisi sama pemerintah yang dinilai lambat nanganin kasusnya Xiao Yan. Mereka mendesak polisi untuk cepat buru pelakunya sampai ketangkap. Pelakunya mau ketangkap, Wak. Masih berkeliaran ya, bisa jadi nanti jatuh korban-korban lainnya ya kan. Akhirnya di situ polisi Taiwan pun langsung membentuk satgas gabungan untuk memburu tiga komplotan penculik ini, which is si Chen, Lin sama si Kau ini. Bahkan pemerintah di sana sampai menetapkan keadaan darurat dan mengumumkan operasi penangkapan skala nasional untuk mereka bertiga. Apakah upaya ini berhasil bikin pelakunya ketangkap? Kita masuk. Jadi di tanggal 29 April 97-nya atau sehari setelah penemuan jasadnya Xiao Yan, tim Satgas gabungan pun langsung memburu Shen dan juga si komplotan ini ke seluruh wilayahnya Taiwan, khususnya di Taipei County. Mereka bahkan memasang sayembara dengan total hadiah 1 juta New Taiwan dollar atau sekitar 128 juta rupiah di tahun itu. Polisi juga menggerebek langsung semua gedung-gedung kosong sampai ke area-area persembunyian bawah tanah, dicek semua sama mereka yang ada di Taipei ya kan. Dan dengan bantuan informan di sana,
Wak, polisi berhasil menemukan satu apartemen kumuh di pinggiran kota yang diduga menjadi tempat persembunyiannya Chen sama komplotannya. Tapi begitu tiba di sana nih, yang kan ada nih tempat ini kan, waktu nyampe di sana, secara mengejutkan polisi belum apa-apain lagi, polisi langsung diberondong tembakan dari dalam apartemen, Wak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tembakan itu nggak cuma berasal dari 3 orang aja loh kalau dihitung itu, enggak cuma dari Chen, Lin sama Ko itu enggak, melainkan dari belasan orang yang tidak dikenal. Ada ikutan nembak polisi. Akhirnya polisi di situ terlibat baku tembak sama mereka ya kan. Sempat kewalahan juga polisi waktu itu, Wak. Datang lagi bantuan, tembak lagi sana. Rupanya komplotan Chen yang kewalahan. Kabur mereka bertiga, Wak. Jadi di situ setelah diperiksa, polisi cuma berhasil nangkap 12 orang yang ada dalam apartemen itu, yang udah ngebantu si Chen ini, termasuk istri Chen katanya, Wak. 12 orang itu pun ditahan, sementara polisi melanjutkan pencarian ke wilayah lain. Udah depan mata kabur 3 orang ini. Dan akhirnya pencarian demi pencarian terus dilakukan. Tapi meskipun sudah ditelusuri ke berbagai daerah, Wak, Chen dan kawan-kawan ini licin kali katanya. Tiap polisi udah sampai di satu lokasi yang dibilang itu lokasi dia, ada memang mereka di sana, tapi mereka berhasil kabur lagi ke lokasi lain. Nyampe lagi di tempat baru, kabur lagi. Jadi polisi ini juga beberapa kali sampai nyamar jadi orang lain loh, Wak. Bahkan sempat nyamar jadi cewek polisi itu, Wak. Nggak juga ketangkep orang bertiga nih. Nggak nyerah di situ aja, polisi pun memperluas lagi operasi pencarian, Wak. Sampai di bulan Mei tahun 1997, polisi dapat laporan dari warga kalau mereka ngelihat Lin nih lagi berada di Taiyuan County dan si Kau katanya ada di Hsinchu County. Si Lin sama si Kau ya, si Chen-nya nggak. Akhirnya polisi langsung lah ini bagi 2 tim besar untuk datang ke lokasi itu. Dan untungnya kali ini upaya itu berhasil, Wak. Di tanggal 5 Mei 97, polisi akhirnya berhasil melumpuhkan Lin yang ada di Taiyuan County itu. Dan di tanggal 6 Mei-nya Kau juga berhasil ditangkap di Hsinchu County. Ketangkap nih berdua kan. Dan waktu mereka berdua ditangkap, Wak, dengan cepat berita itu juga langsung nyebar ke berbagai daerah yang ada di Taiwan. Dan di sini lagi-lagi berita ini kembali memicu amarah dari masyarakat. Mereka masih marah juga. Mereka marah gara-gara polisi terlalu lambat melumpuhkan musuh. Polisi baru berhasil nangkap pelaku ini kan sebulan setelah penculikan kan, Wak. Bahkan sampai bikin gadis gak bersalah mati di tangan pelaku loh, si Xiaoyan maksudnya. Nah di situ masyarakat pun menuntut pihak berwajib untuk segera mengeksekusi Lin sama si Kau secepatnya. Mereka nggak mau lagi kasusnya berlarut-larut, apalagi sampai pelakunya ini dapat pengurangan atau keringanan hukuman. Mereka nggak mau sama sekali kan. Nah akhirnya karena menghadapi banyak sekali amarah dan juga tekanan dari masyarakat, ditambah lagi Lin dan Kau juga terbukti terlibat langsung dalam penculikan dan juga pembunuhannya Xiaoyan, mereka pun berdua ini, si Lin sama si Kau, langsung dijatuhi vonis hukuman mati. Hanya beberapa bulan kemudian mereka langsung dieksekusi, Wak, dengan cara ditembak. Jadi nih, dari apa yang ku dapat berita, bisa dibilang eksekusi terhadap Lin sama si Kau ini sengaja dipercepat. Untuk apa? Untuk meredam amarahnya masyarakat Taiwan. Mati mereka berdua. Ini sisa satu nih, si Punggawa si Chen ini kan, dia masih bebas berkeliaran, Wak. Belum ketangkap dia. Nah polisi balik badan lagi untuk memburu si Chen kan, Wak. Tapi saya proses pencariannya juga berjalan lebih lambat karena Chen ini katanya bukan sembarang kriminal biasa, Wak. Dia punya banyak sekali koneksi dengan jaringan kriminal yang siap ngebantu si Chen bersembunyi kapan saja. Situasi ini juga bikin si polisi kewalahan. Walaupun ribuan aparat itu dikerahkan, Wak, Chen ini macam selalu selangkah lebih maju gitu loh. Setiap kali polisi sampai di satu lokasi, Chen udah lebih dulu sembunyi tempat lain. Setiap lain nyampe lagi yang kayak gitu-gitu ya terus. Terlebih juga nih, Wak, Chen dikabarkan udah operasi plastik wajah. Jadilah perburuan ini makin sulit lagi dilakukan kan. Operasi plastik dia. Ini macam nyari jarum di tumpukan jerami lah gitu istilahnya. Udah polisi cari lagi. Sampai berbulan-bulan polisi ini terus mencari dengan ngerahin semua kemampuan mereka, Wak. Sampai akhirnya di bulan November 97, polisi akhirnya menerima info kalau ternyata Chen ini lagi menyandra keluarga Kolonel Miguel Alexander. Siapa dia ini? Atas militer Afrika yang lagi tinggal di daerah Tianmu, Taipei, Wak. Dia lagi nyandra itu. Ngeri itu ratusan polisi langsung bergegas ke Tianmu ini kan. Dan waktu tiba di sana, polisi langsung mengepung rumahnya Alexander ini. Salah satu polisi memberikan si Chen pakai toa waktu itu, mungkin yang pakai mic tahap lah, pakai pengeras suara lah pokoknya. Polisi langsung bilang, "Cepat keluarkan keluarga Alexander dan serahkan diri kau sekarang juga. Kau sudah terkepung, kau nggak bisa lari kemana-mana lagi," kata polisi kan. Nggak ada takut-takutnya si Chen, nggak ada, malah balik diancam. Mending kalian panggil Frank Hess ke sini. Kalau kau nggak mau anak sama perempuan di sini bakal mati. Siapa
apa Frank Shen. Jadi Frank Shen ini si Frank inilah India ini adalah salah satu politikus oposisi terkenal di Taiwan saat itu. Jadi memang sering vokal sekali mengkritik pemerintah, dan dengan ngelibatin dia si Chen ini berharap bisa mendapatkan jaminan keselamatan untuk keluarganya. Karena kalau ada tokoh oposisi ikut campur, pemerintah nggak bakal berani bertindak brutal lah kayak gitu. Pikirannya si Chen kayak gitu. Akhirnya demi keselamatan keluarganya Alexander, polisi betulan manggil si Frank Xie ini untuk datang ke Tianmu. Di situ terjadilah negosiasi panjang antara si Frank sama si Chen, katanya hampir 24 jam itu. Sampailah di satu titik, waktu si Chen ini lagi negosiasi sama si Frank, polisi berhasil ngambil celah. Mereka ngendap-ngendap masuk dari pintu belakang ya kan. Dan pada saat si Chen ini lengah, polisi langsung berhasil menangkap dia atau melumpuhkan Chen. Ketangkap juga akhirnya si Chen kan. Waktu itu tanggal 18 Oktober 1997 atau setelah 6 bulan dalam masa pengejaran polisi. Akhirnya dia pun menjalani persidangan pada tanggal bulan Desember 1997. Berbeda dari Lin dan Kau, dua kawan yang langsung dieksekusi, Chen justru harus menjalani persidangan selama hampir 2 tahun lamanya karena dia adalah otak penculikan, sehingga proses hukumnya juga jauh lebih kompleks. Terus penangkapannya juga menjadi sorotan publik, sorotan internasional bahkan Jadi pemerintah di Taiwan ini lebih hati-hati gitu loh, biar Taiwan ini nggak dikira mengeksekusi dengan buru-buru. Akhirnya mereka pun menjalani persidangan sesuai prosedur hukum pada umumnya. Dalam persidangan itu terungkaplah bahwa motif Chen dan komplotan menculik Xiao Yan adalah murni karena uang tebusan. Mereka tahu Pai Pingping ini atau ibunya Xiao Yan kan artis terkenal kali di Taiwan ya kan. Jadi mereka yakin keluarga ini punya uang yang banyak dan akan rela bayar besar demi keselamatannya Xiao Yan. Itu motifnya. Nah di persidangan Chen ini juga mengatakan kalau benar dia yang sudah menghilangkan nyawanya si Xiao Yan dengan cara betulan dicekek ya kan. Dan setelah itu jasadnya si Xiao Yan ini diikat dengan barbel terus baru dibuang ke saluran irigasi untuk menutupi jejak biar nggak itu. Nah semua itu mereka lakukan demi bisa mendapatkan uang tebusan dari keluarganya Xiao Yan. Dari situ Chen pun dinyatakan bersalah atas kasus penculikan dan juga penghilangan nyawa terhadap Xiao Yan. Dia pun langsung juga sama dijatuhi hukuman mati yang eksekusinya dilakukan di tanggal 6 Oktober 1999. Sama ditembak juga gitu. Tapi meskipun Chen sudah dieksekusi, nyatanya masyarakat Taiwan masih merasakan duka dan juga trauma yang mendalam. Bahkan dari tragedi ini muncul juga gelombang desakan publik yang begitu besar di mana ribuan orang turun ke jalan untuk minta pemerintah untuk bertanggung jawab. Tekanan publik ini nggak berhenti sehari 2 hari tapi terus berlanjut selama berbulan-bulan, dan desakan publik inilah yang akhirnya memaksa pemerintah Taiwan untuk memperketat undang-undang anti kejahatan mereka, memperbaiki sistem kepolisian, dan juga merombak aturan soal etika media. Mereka berharap kejadian yang menimpa Xiao Yan ini tidak terulang lagi di masa depan, maka semua diperketat sama mereka, diubah semua aturannya gara-gara kasusnya Xiao Yan gitu. Oke, jadi itu tadi aksi penculikan sadis yang dilakukan sama Chen dan komplotannya yang akhirnya merenggut nyawa seorang gadis muda tidak bersalah, Xiao Pen, anak dari artis terkenal Taiwan kala itu. Kasus ini betul-betul jadi sorotan besar sekali, sampai bikin banyak sekali pihak yang saling disalahkan gitu loh. Waktu itu medianya dituding terlalu sensasional, mereka terlalu mementingkan ego sampai bikin pencarian pelakunya jadi terhambat ya kan. Sementara pemerintah dan aparat kepolisian juga dihujat abis-abisan karena dianggap lambat lah, nggak profesional lah, terus gagal menyelamatkan Xiao Yan lah. Tapi dari tragedi inilah Taiwan akhirnya berbenah besar-besaran. Sistem keamanannya diperketat katanya, terus aturan soal etika media diperjelas lagi, penanganan kasus kriminal juga dibuat lebih cepat dan juga lebih terkoordinasi. Dan hasilnya sampai sekarang Taiwan ini menjadi atau dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kriminalitas paling rendah di dunia. Sebuah pelajaran pahit yang lahir dari kehilangan, tapi bisa menjadi titik balik besar bagi keamanan di Taiwan. Gimana pendapat kalian soal kasus ini? Langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah jika ada dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.